Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, Shalom. 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 Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat pada pagi siang hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merayakan peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebab itu mari bersama-sama saat ini kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat pada pagi siang hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Karena kami tahu Tuhan 79 tahun Tuhan Indonesia merdeka. Itu semua hanya karena anugerah-Mu, itu semua hanya karunia-Mu, itu semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, ketika saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu, ketika kami boleh menemui Engkau, berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami sungguh rindu beribadah dengan penuh sukacita. Kami mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan, kami mau bersujud menyembah Tuhan, bahkan kami mau membuka hati kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pemeliharaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, atas bangsa kami, atas setiap pribadi kami, atas semua musim hidup kami. Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Sebab itu saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh pengucapan syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
ini punya mimpi dan hidup. Satukan hati dan berdoa oleh iman baginda negeriku. Ku punya visi bangsa ini, punya mimpi negeriku. Satukan hati dan berdoa oleh iman baginda negeriku. Setiap lutut bertalu berjauh, setiap lidah Kaulah Tuhan Raja. Bukalah pintu surga, urapi doaku, rawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi negeriku. Satukan hati dan berdoa oleh iman baginda negeriku. Setiap lutut berjauh, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan Raja. Bukalah pintu surga, urapi doaku, rawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertalu berjauh, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan Raja. Bukalah pintu surga, urapi doaku, selamatkan bangsa dan negeri kami. Selamatkan bangsa dan negeri kami. Selamatkan bangsa dan negeri ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur 79 tahun negara kita telah dimerdekakan. Karena itu saat ini kita berdoa, ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk bisa mendoakan bangsa dan negara kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku
ini di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa saat ini di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, ketika kami mengucap syukur, ketika kami memperingati, ketika kami merayakan bahwa 79 tahun Indonesia merdeka, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa sungguh semuanya itu hanya oleh kasih karunia Tuhan, bahwa semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Sebab itu di hadapan-Mu kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa bagi Indonesia, biarlah kedamaian Tuhan turun atas Indonesia, shalom Tuhan turun atas bangsa kami, shalom Tuhan turun atas setiap orang yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan di atas Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami, dan biarlah kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, dan urapi setiap kami yang akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita bersyukur bahwa 79 tahun Indonesia merdeka. Kita tahu itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dia yang memerdekakan kita, Dia yang memberikan kita anugerah kemerdekaan itu. Bukan saja memerdekakan kita atas belenggu dari penjajahan Belanda dan Jepang dan lain sebagainya, tetapi bahkan Dia melepaskan kita dari penjajahan dosa. Kita dimerdekakan dari dosa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengucap syukur bahwa sungguh semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita adalah, saya beri judul menjadi berkat bagi bangsa ini. Bagaimana supaya setiap kita orang-orang anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan di Indonesia ini, kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan sebelumnya saya ingin untuk kita melihat sebuah tayangan video ini, supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita hari-hari ini. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara,
Ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Iya, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita melihat bagaimana di tahun ini luar biasa. Ya, IKN muncul, Istana Garuda ada, dan menjadi ibu kota yang baru yang akan segera begitu ya diberlangsungkan semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bagaimana Presiden kita Bapak Jokowi di tengah-tengah di masa akhir jabatannya ini, dia sudah menjadi berkat bagi bangsa ini, dia sudah menjadi berkat bagi bangsa ini, dan kita tahu kepindahan dari Jakarta ke IKN ini itu dikatakan sebenarnya bukan hanya mimpinya Pak Jokowi, tetapi itu sudah menjadi mimpinya Pak Soekarno. Dari Pak Soekarno yang memang sudah punya mimpi itu sehingga diwujudkan. Dan bahkan kita tahu bagaimana orang-orang banyak yang senang. Mengapa? Karena sebenarnya dikatakan, wah Jakarta itu tidak pernah sebetulnya dipersiapkan sebagai ibu kota. Jakarta itu sebetulnya peninggalan kolonial Belanda, dan akhirnya Indonesia sekarang punya ibu kota yang memang bukan peninggalan kolonial penjajahan Belanda, tetapi memang disiapkan sebagai ibu kota. Dan bahkan kita bersyukur bahwa banyak yang mengatakan begitu ya, sekarang kita ini bersyukur sekali. Mengapa? Karena kitalah saksi sejarah. Wah gitu ya. Kalau dulu orang-orang, anak-anak sekolah dikatakan kapan Indonesia merdeka? 1945 begitu ya. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Siapa saksi-saksi sejarahnya? Wah kelihatannya luar biasa. Dan banyak yang akan memprediksikan, mengatakan kita pun menjadi saksi sejarah karena suatu ketika nanti akan ditanya kapan ibu kota pindah dari Jakarta ke Nusantara, kapan ke IKN ya, kapan upacara bendera 17 Agustus pertama kali dilakukan di IKN. Itulah 17 Agustus tahun 2024, dan kita menjadi saksi sejarahnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat betapa luar biasanya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo di akhir kepemerintahannya. Nah pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan di tempat ini? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memang kita sudah menjadi berkat bagi bangsa ini, atau kita justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita yang ada di dalam bangsa ini? Nah lalu mungkin kita bertanya, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini? Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Nah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan selama bulan ini, dari bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai penyembahan, dan kita juga sudah melihat bagaimana mengenai yang namanya penyembahan itu lalu diteruskan di dalam Roma 12 ayat 1 itu supaya kita bertransformasi. Dari situlah kita punya ibadah yang sejati, punya penyembahan yang sejati, dan ketika kita bertransformasi kita siap untuk kita masuk ke dalam sebuah komunitas tubuh Kristus. Dan minggu lalu kita sudah melihat bagaimana dalam komunitas tubuh Kristus ya kita bisa menjadi berkat dengan kita memiliki kerendah hatian, dengan kita memiliki kasih yang tulus, kita bisa menjadi berkat dalam tubuh Kristus. Dan sekarang kita melihat bagaimana kita bukan saja hanya menjadi berkat bagi tubuh Kristus, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang percaya maupun juga bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang anak-anak Tuhan ataupun mereka yang di luar sana, bahkan bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini. Kita akan melihat apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara bagaimana menjadi berkat bagi bangsa ini, dari Roma pasal yang ke-12 ayat 14 sampai pasal 13 ayat yang ke-7. Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita adalah mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Boleh dengan suara yang lebih keras lagi? 1, 2, 3. Mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Ini yang firman Tuhan ajarkan, dimulai dari kita tidak hanya menjadi berkat bagi tubuh Kristus saja, bagi anggota tubuh Kristus saja, tetapi bagi orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya sekalipun, mari kita mengusahakan perdamaian itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita.
Dikatakan di situ, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Siapa yang tahu bahwa di sekitar kita, atau mungkin orang di kanan kiri kita pernah mengalami, pernah tahu yang namanya pembulian, atau mungkin direndahkan atau dianiaya begitu ya, baik secara fisik maupun secara mental. Boleh angkat tangan. Siapa yang pernah tahu, pernah lihat? Ya, betul ya. Betul ya. Ada orang-orang ternyata di sekitar kita yang mereka bisa menganiaya, merendahkan, bahkan melecehkan dan lain sebagainya. Tetapi yang Alkitab ajarkan kepada kita, mari kita berkati mereka. Berkati itu artinya kita memohonkan berkat Tuhan turun atas mereka. Kita mohonkan supaya segala kelimpahan kebaikan Tuhan turun atas mereka. Dan jangan mengutuk, yang artinya itu menjadi sebaliknya dari semua yang dimaksud dari berkatilah. Dan bukankah ini contoh dari Tuhan Yesus sendiri? Bagaimana Tuhan Yesus Kristus disalib pun Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan bahkan lalu kemudian bukan hanya bagi orang-orang yang sekelompok orang yang menganiaya kita, orang percaya, tetapi bagi orang-orang juga yang mungkin sama dengan kita. Dikatakan di situ di dalam Roma 12 ayat yang ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ada satu sepenanggungan. Bagaimana mereka bersukacita, kita bersukacita, mereka menangis, kita menangis. Dan ingat Roma 12 ini yang selalu saya tekankan berulang-ulang, tidak dapat dilepaskan dari Roma 1 sampai 11 yang bagaimana itu dijelaskan panjang lebar, bagaimana Tuhan Yesus pun melihat kita, Allah pun melihat kita menangis karena kita itu penuh dengan dosa, kita dibelenggu oleh dosa, tetapi Tuhan Yesus mau datang menangis bersama dengan kita di atas kayu salib dan lalu membuat kita menjadi bersukacita bersama dengan Allah, bersukacita. Dan sekarang Paulus mengingatkan pada semua orang percaya, dimulai dari jemaat Roma sampai kepada kita, mari kita pun juga mau bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Bagaimana dengan orang yang kita lihat tadi yang menganiaya kita, lalu orang yang sepantaran dengan kita yang sama, tapi bahkan kita mungkin juga menemui orang-orang yang kita rasa dia lebih rendah daripada kita, baik itu orang percaya ataupun orang tidak percaya, mungkin lebih rendah imannya, mungkin lebih rendah yang lainnya lah, kepintarannya, keuangannya dan lain sebagainya. Dikatakan di situ, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Artinya Paulus ingin menekankan kerendahan hatian yang sudah kita bahas minggu lalu, yang memang itu perlu kita terapkan kepada anggota tubuh Kristus. Sekarang pun juga perlu kita terapkan bagi semua orang, baik itu orang percaya ataupun orang tidak percaya, dimanapun kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Mari kita menjadi berkat. Jangan sampai kita terlalu merasa tinggi dan sombong, tapi mari kita menjadi perkara-perkara yang sederhana. Ada kerendahan hatian. Dan bahkan kembali Paulus mengingatkan, ini isu yang memang paling berat yang dialami oleh jemaat Roma pada waktu itu. Dan ini juga mungkin isu yang paling berat yang sering kali kita alami, adalah adanya orang-orang yang berbuat jahat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya mari kita berbuat baik bukan hanya bagi tubuh Kristus, tetapi lalu bagi orang yang tidak percaya, wah kita berbuat jahat, tidak. Tetapi mari kita berbuat baik sekalipun mereka berbuat jahat. Ayo kita lakukan yang baik. Bukankah ini yang Tuhan Yesus juga ajarkan? Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan lalu kemudian dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, sebisa yang kita lakukan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi mungkin lalu kita bertanya, ya tapi masalahnya kita sudah berusaha luar biasa,
Tapi merekanya yang tetap terus berbuat jahat kepada kita, terus menganiaya kita, terus melakukan pembulian kepada kita, lalu bagaimana? Gitu ya, makanya kan firman Tuhan ini berkata sedapat-dapatnya ya. Mengapa? Karena kalaupun sampai akhirnya nggak dapat, begitu ya, nggak bisa. Ternyata kemudian firman Tuhan berkata, ini Paulus lalu mengutip dari kitab Ulangan ya. Dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi artinya, ya tak bisa dapat-dapatnya kalau itu bergantung kepada kita, kita usahakan perdamaian, tapi kalau nggak dapat bagaimana? Ya sudah, kita serahkan semua kepada Allah. Kita perserahkan semuanya ke dalam tangan murka Allah, karena itu adalah hak. Dan ini akan menjadi perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Apa itu? Yaitu kita bukan mau membalas dendam dengan segala kekuatan kita, dengan segala amarah kita, dengan segala kelihayan kita, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Dan langsung semuanya itu habis. Karena kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memegang kendali. Saya teringat begitu ya, salah seorang hamba Tuhan yang pernah berkata begini, ibu-ibu, bapak-bapak, gitu ya, kalau bapak-bapak ini nakalnya minta ampun, katakan, itu lalu kemudian bapak-bapak itu main cewek lah, mabuk-mabukan lah, pulang malam lah, ya sambil rokok, sambil mabuk, sambil main cewek, sambil ke diskotik dan lain sebagainya, lalu pulang malam. Lalu begitu bapak-bapak itu pulang, lalu ibunya itu, ya istri-istrinya itu marah, bilang, "Papa, kamu mau apa?" Begitu ya. Itu bapak-bapak tenang, selama masih ibu-ibu itu masih marah. Kamu mau jadi apa? Main cewek, pulang, tenang. Kenapa? Karena bapak-bapak tinggal pasang badan, dan lalu dengan yang lebih tegap dan dengan suara yang lebih keras dia berkata, "Lalu maumu apa?" Begitu ya. "Lalu maumu apa?" Oh, tinggal kuat-kuatan begitu ya. Itu gampang. Tapi jangan ya, jangan. Kalau bapak-bapak pulang, lalu ternyata ibu-ibu itu hanya berlutut di kamar dan berdoa dan berkata, "Tuhan, Engkau tahu apa yang dilakukan suamiku. Pembalasan di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan sebagian Tuhan." Habis itu bapak-bapak, habis itu bapak-bapak begitu ya. Habis itu sudah sudah payah itu begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Selama kita bisa kita lakukan yang terbaik, kalaupun tetap dijahati, tetap dianiaya, tetap bagaimana, ya sudah, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan begitu ya. Dan Roma 12 ayat 20 bahkan dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Yang artinya Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu nyawanya sendiri, darahnya sendiri menebus kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Itulah yang membuat kita juga bisa tetap memberi ketika musuh lapar, memberi ketika musuh haus. Dan dikatakan itu menumpukan bara api. Bara api itu berbicara soal, ya memang satu itu rasa malu, kita harapkan ada rasa malu yang muncul. Tetapi yang kedua itu juga berbicara mengenai pertobatan. Yang diharapkan dari musuh kita pun akan ada pertobatan. Kalau enggak, ya kembali tadi ayat yang sebelumnya ya, biarlah murka Allah diberi tempat gitu ya. Dan yang terakhir di dalam Roma 12 ayat 21 ini, di bagian yang pertama ini mulai dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya ternyata semua yang Tuhan ajarkan ini supaya ketika kita ada di bangsa ini, ketika kita berjumpa dengan orang-orang baik yang percaya ataupun yang tidak percaya, kita justru jadi orang-orang yang menang, kita menjadi pemenang begitu ya. Jadi ternyata semuanya ini karena ada kacamata salib Kristus, yang juga bagaimana dosa itu dikalahkan dengan kasih-Nya di atas kayu salib. Demikian juga mari kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Sebab itu secara khusus di hari momen kemerdekaan ini,
saya ingin mengingatkan kita, ini yang sudah dibahas pada 2 minggu yang lalu ya, Roma 6. Di Roma 12 ini sekarang kita lihat sedikit mundur ke Roma 6 ayat 22. Ingatlah, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yang artinya kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah dimerdekakan dengan pengudusan itu, kita diangkat menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, bahkan diberi kepastian hidup yang kekal. Sebab itu mari kita juga mau sekarang mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dan saya tertarik dengan apa yang juga terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita ini. Mari kita lihat. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat ternyata Bapak Presiden kita di akhir masa jabatannya pun memberikan teladan yang baik. Memohon maaf atas semua keterbatasan yang ada, mungkin hati-hati yang mengalami kekecewaan dan lain sebagainya. Dan biarlah itu juga yang menjadi bagian kita, anak-anak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Kita mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Nah, inilah yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bisa yang namanya menjadi berkat bagi bangsa ini, yaitu yang pertama kita perlu mengusahakan perdamaian dengan semua orang di sekitar kita, di dalam bangsa ini, terhadap orang-orang sekitar kita. Mari kita usahakan perdamaian itu. Tetapi juga yang kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kita juga perlu mengusahakan perdamaian dengan pemerintah. Boleh baca sama-sama kalimat ini? 1, 2, 3. Mengusahakan perdamaian dengan pemerintah. Dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Mengusahakan perdamaian dengan pemerintah. Apa yang maksudnya? Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini? Bagaimana kita bisa mengusahakan perdamaian dengan pemerintah di bangsa kita ini juga? Nah, ternyata kemudian di dalam Roma 13 ayat yang pertama, di situ dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita takluk kepada pemerintah, itu artinya memang menyerahkan diri di bawah otoritas kepemimpinan pemerintah kita. Mengapa? Jelas, karena jawabannya mereka ditetapkan oleh Allah. Lalu mungkin kita bertanya, tetapi kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ternyata tidak sesuai dengan kebijakan atau pesan dari firman Tuhan, misalnya katakan di luar sana ya ada yang melegalkan LGBT begitu ya, mana yang harus kita dulukan? Firman Tuhan itu di tempat-tempat yang lain, di ayat-ayat yang lain, teks-teks yang lain dengan jelas diberi contoh, kita harus mengutamakan Allah di atas semuanya. Sehingga kalau ditanya apakah kita harus takluk kepada pemerintah? Iya. Mengapa? Karena mereka ditetapkan oleh Allah. Tetapi bagaimana jika pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Mana yang perlu lebih dituruti? Jawabannya jelas, firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka ada ditetapkan oleh Allah. Otoritas tertingginya adalah Allah.
Dan lalu kemudian di dalam Roma 13 ayat yang kedua di situ dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi dibuka dengan penjelasan bahwa kalau kita sampai melawan pemerintah, itu kita sedang melawan ketetapan Allah, dan kalau kita melakukannya kita mendatangkan hukuman. Maksudnya seperti apa ketetapan Allah, hukuman itu maksudnya seperti apa? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka ia harus takut dengan pemerintah. Mengapa? Karena akan ada namanya penghukuman itu tadi. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini maksudnya apa? Jadi artinya yang namanya pemerintah itu seringkali kita lupa bahwa mereka adalah hamba Allah. Sebab itu ketika mereka memerintah dengan segala kebijakannya yang bukan dalam konteks dosa, bukan dalam konteks kejahatan, bukan dalam konteks bertentangan dengan firman Tuhan, bukan dalam konteks yang merugikan orang lain hanya karena kepentingan sendiri. Selama mereka murni sebagai hamba Allah, kita perlu sadar bahwa mereka adalah hamba Allah, dan tugas mereka itu justru sebetulnya untuk melindungi kita, untuk mengayomi kita, untuk memelihara, mengamankan, menyelamatkan keberadaan kita di bangsa ini. Sebab itu dikatakan di ayat yang kelima, kemudian Paulus berkata, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Yang artinya jangan lalu kita hanya tunduk kepada pemerintahnya karena wah takut dihukum, wah mereka adalah orang-orang yang ditetapkan Allah, nanti jangan-jangan aku dihukum oleh Allah. Bukan hanya itu, tetapi juga karena ada hati nurani kita yang menyadari bahwa keberadaan pemerintah itu sebagai hamba-hamba Allah, itu sebagai orang-orang yang memang mereka itu melindungi kita, mengayomi kita. Untuk justru mereka itu bukan dalam melakukan dosa, bukan dalam melakukan kejahatan, bukan dalam melakukan pertentangan dengan firman Tuhan, bukan dalam melakukan penderitaan bagi orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi justru untuk mengayomi kita, untuk melindungi kita, menjamin keselamatan kita di dalam negara ini. Maka hati nurani kita akan mengerti mereka adalah orang-orang yang adalah hamba-hamba Allah. Sebab itu aku mau menaklukkan diri di bawah otoritas pemerintahan mereka. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi mesti diingat dengan jelas, baik orang-orang yang duduk di pemerintahan mesti sadar bahwa keberadaan mereka adalah sebagai para pelayan-pelayan Allah. Demikian juga dengan kita pun juga mesti menyadari bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Sebab itu dijelaskan lalu di ayat yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Artinya biarlah kita sungguh menjalani apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan ini, yaitu dalam Matius 22 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi di pemerintahan di bangsa Indonesia ini, bagi orang-orang yang ada dalam pemerintahan ini. Kita mau menundukkan diri di bawah otoritas mereka, dan kita mau jadi berkat bagi bangsa ini.
dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kami yang hadir pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 00.00 WITA, pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan nusa dan bangsa yang telah bersemayam di Taman Makam Pahlawan maupun para pahlawan yang tidak dikenal nama dan tempatnya di kota-kota, di dusun-dusun, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah ngarai, dan di dasar-dasar lautan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ibu Kota Negara Nusantara, 17 Agustus 2024, Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari di sini kita melihat bagaimana Bapak Jokowi itu memberikan penghormatan, ya, bagaimana mengenang jasa para pahlawan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Dan yang menjadi doa Bapak Jokowi adalah biarlah itu pun bukan hanya menjadi perjuangan mereka semua para pahlawan di zaman kemerdekaan dulu, tetapi itu pun menjadi perjuangan kita semua yang diteruskan menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan tahukah kita bahwa ternyata ada begitu banyak orang-orang yang dari para pahlawan itu juga adalah anak-anak Tuhan, ya, mereka yang juga beragama Kristen, baik Kristen maupun Kristen Katolik. Sejenak kita mau saksikan ini, kita lihat. Inilah 34 pahlawan Indonesia yang beragama Kristen hingga saat ini, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Sebagai bangsa yang lama dijajah oleh bangsa lain, lebih dari 350 tahun, Indonesia melahirkan banyak pejuang, baik yang langsung bertempur di lapangan, pengambil kebijakan dalam peperangan, maupun mereka yang membantu melawan penjajah lewat perundingan. Beberapa dari pejuang ini kemudian ditetapkan sebagai pahlawan. Ke-34 pahlawan Indonesia beragama Kristen ini patut dikenang karena perjuangan mereka yang heroik, atau dianggap memberi pengaruh besar terhadap bangsa dan negara, atau karena namanya diabadikan sebagai nama jalan, bandara, universitas, kapal perang, ataupun karena monumennya dibangun di sebuah kota. Nah, berikut 34 pahlawan Indonesia yang beragama Kristen dan Katolik di Indonesia. Berikut daftarnya dan profil singkat mereka bagian pertama. Ya, saya nggak lanjutkan ini ya, karena nanti ini baru bagian pertama. Nanti kalau kita nonton ini lama sekali begitu ya. Bisa dicari begitu di YouTube, ada sumbernya begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, biarlah ini juga menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita itu sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang juga meneruskan perjuangan, ya, apalagi dikatakan di situ ada banyak orang-orang Kristen, Katolik, ya, yang menjadi berkat, menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Biarlah perjuangan yang sama juga itu ada di dalam kita semua. Saya undang pemusik, pemuji semua boleh ke depan. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Di tengah-tengah 79 tahun kemerdekaan yang telah Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada kita, marilah yang pertama kita mau mengusahakan perdamaian dengan semua orang yang ada di sekeliling kita.
baik itu orang percaya ataupun orang tidak percaya. Tapi juga yang kedua, mari kita mengusahakan perdamaian dengan pemerintah, untuk kita pun juga mau menjadi berkat bagi bangsa ini. Sebab itu saat ini, di momen yang spesial ini, maukah kita menyatukan hati kita untuk kita berdoa bagi bangsa ini, untuk kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan lawatannya atas bangsa ini, untuk kita berdoa supaya sungguh Tuhan mencurahkan lawatannya atas bangsa ini. Makasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami mengucapkan berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita dengan berdiri bersama-sama. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, kami bersatu bagi bangsa kami Tuhan. Ku ucapkan berkat
Indonesia ini. Haleluya Tuhan. Oh, kami percaya penyertaan-Mu ada atas kami, bangsa kami ini. Urapi, lawatlah kami, bangsa kami Tuhan. Anugerah-Mu menjamah, anugerah-Mu melawat. Oh, kemurahan-Mu limpah atas kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Sungguh kami ingin mengucapkan berkat atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Kau yang melawat bangsa kami, Kau yang menjamah bangsa kami, Kau yang membangkitkan bangsa kami, Engkau yang menuntun terus bangsa kami, Kau yang menyertai terus bangsa kami, Engkau yang berjalan di depan bangsa kami, Engkau yang melindungi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah sungguh Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, baik bagi setiap orang di sekitar kami, orang percaya ataupun tidak percaya. Dan kami pun juga bisa menjadi berkat bagi pemerintahan di bangsa ini Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menyiapkan setiap persembahan kami. Kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah Kau menguduskan setiap tangan-tangan yang memberikannya. Engkau juga memberkati setiap pengelolaannya. Dan biarlah Tuhan yang menolong, bahwa kami sungguh bukan memberkati supaya kami diberkati, tetapi kami tahu kami memberkati, kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bisa persiapkan persembahan kita, dan kita akan juga melihat persembahan pujian tamborin penari untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya
Kita telah tiba di penghujung ibadah pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hanya oleh kasih anugerah Tuhan, Indonesia merdeka 79 tahun sudah berjalan. Ke depan Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa sekaligus yang penuh kasih. Kiranya Tuhan akan tetap memeliharakan bangsa Indonesia dalam kasih setia Tuhan, supaya damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu melingkupi bangsa Indonesia. Dan pimpin kami untuk setia beribadah pada Tuhan. Dan kiranya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa ini, kiranya terus-menerus bertambah-tambah, melimpah, meruah Tuhan, sehingga Indonesia sungguh-sungguh penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Satukan bangsa ini dari segala keberpakaian yang ada, supaya semuanya tunduk dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, berkati pemerintahan yang ada saat ini maupun pada masa yang akan datang, supaya tetap menjadi pemerintah yang mempunyai hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Hamba-hambamu yang melayani, Tuhan sudah pimpin dan pakai pelayanan mereka supaya itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan semuanya. Tuhan pakai hamba-hambamu lebih jauh supaya ke depan Tuhan mereka makin setia dan taat melayani Tuhan dengan tulus, dengan penuh urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kini kami mohonkan berkat Tuhan atas jemaat Tuhan semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga. Kiranya keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kiranya nama Tuhan selalu diagung muliakan di dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.